Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Halaman 23. Wa qala ibnu Atha'illahi fil hikami, dan telah berkata oleh Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, ihalatukal amal ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Ihalatukal amal, adapun menunda-nundanya kamu, al-amal akan pekerjaan, akan ibadah, ala wujudil faraghi, atas adanya waktu luang, min ru'unatin nufusi, yaitu merupakan kebodohan jiwa, yaitu merupakan daripada kedunguan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, bila mana kita ada kedatangan hidayah di dalam kita punya jiwa, maka kita harus buru-buru menyambutnya. Jangan dientar-entar, jangan menunggu kesempatan yang belum tentu kesempatan itu datang. Itu pertemuan sebelumnya begitu. Dan ini kita mau menutup bahasan pembukaan. Kata Imam Haddad mengutip kalamnya sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Tajuddin Umdatul Salikin Murabbil Muridin, Al-Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari dalam kitab hikamnya beliau menyatakan, ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Anda nunggu waktu luang dalam hal ibadah, nyari-nyari kesempatan, nyari-nyari waktu luang, pastikan itu orang yang model begitu berangkatnya daripada jiwa yang tidak mengerti cara menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini saudara,
Bila mana kita lagi berdagang, saya cerita dagang dulu. Begitu, kalau bapak ibu pengen usahanya jalan, maka Gojek, kerjanya Gojek. Sebab kalau Gojek usahanya jalan, gang buntu nggak bisa. Benar nggak? Kalau kemudian kita sedang dagang, lagi asik dengan dagang, lalu diingatkan, Bang, yuk ngaji yuk hari Minggu pagi di Masjid Kuba. Dia berkata, sebetulnya saya sudah program bahwa saya bakalan ngaji kalau urusan bisnis nih udah rapi. Orang yang ngomong kayak begitu itu karena ada kedunguan pada jiwanya. Ibu-ibu diajak ngaji, nanti saya ngaji kalau udah bocah nih gede-gede, repot masih kecil-kecil. Orang yang nunggu kesempatan luang sehingga enggak keburu untuk melakukan ibadah, ini pertanda ada ru'unatun nafs, ada kedunguan pada jiwanya. Ketika dia jawab, ayo bu ngaji, nanti gua lagi repot. Yang jawab kayak begitu kita katakan min ru'unatin nafsi. Jiwanya dong, dia menuduh tuh yang pada ngaji tuh semuanya pengangguran. Kan kurang ajar, bener nggak? Semua juga repot. Nggak ada namanya waktu luang, yang ada meluangkan waktu. Begitu rumusnya. Anda jangan cari waktu luang, yang Anda upayakan luangkan waktu. Kalau nurutin enggak keburu, enggak bakalan keburu. Diajak ngaji, bang ngaji yuk, hari apa? Malam Kemis. Aduh, lu kira-kira aja ngajak ngaji mah, gua kan kerja, mana repot dari Maharta ke Cikarang jauh. Kalau ngajak ngaji mah di hari libur dong. Jadi orangmu yang benar kalau ngajak tuh, ya sorry bang, sorry. Begitu. Lalu kemudian diajak tuh ngaji hari Minggu, bang ngaji yuk, hari apa? Minggu. Lo yang benar aja dari Senin sampai Jumat gua kantor, Sabtu Minggu tuh jadwal keluarga. Jadwal keluarga. Jadi lu ngajak ngaji tuh yang benar, entar aja kalau gua pensiun. Pas denger udah pensiun diajak ngaji lagi. Bang ngaji yuk, denger abang kan udah pensiun. Ini jadwal main sepeda grup kantor. Ada aja jawabannya. Ada aja. Begitu. Ini yang kita omongin ini bukan orang yang ada di sini, bukan. Yang kita omong ini orang mana-mana yang ada di sini. Oh lanjut. Jadi begini.
Supaya kita paham, saya akan berikan analogi. Begini, presiden ngutus kita. Tuh begitu dulu. Hebat nggak? Hebat. Presiden mengutus kita untuk mengunjungi luar negeri. Di mana ya? Afrika dah. Kemana maunya? Eropa baik. Kita ke Perancis. Diutus. Kata presiden, bapak, ibu, kalau kita perempuan. Kemudian kamu harus pergi ke Perancis. Kalaulah presiden mengutus kita untuk pergi ke Perancis, kira-kira fasilitasnya dikasih nggak oleh presiden? Dikasih nggak? Dikasih. Tempat tinggalnya kita di sono dipikirin nggak? Sama siapa? Sama presiden. Kendaraan kita di sono dipikirin nggak? Dipikirin oleh presiden. Sampai kita baru turun dari pesawat saja sudah ada yang jemput. Karena kita sebagai duta, kita utusan presiden. Ketika kita sudah datang ke Perancis, mainnya kita ke menara mulu. Enggak dikerjain tuh tugasnya. Kita diutus suruh ada di Perancis 60 hari. 2 bulan. 60 hari. Kita main-main mulu. Main-main. Habis tuh 60 hari. Balik ketemu dengan presiden. Kira-kira dipuji apa diomelin? Hah? Dipuji apa diomelin? Kenapa diomelin? Hah? Tugasnya tidak dikerjakan. Lebih banyak memilih main-main. Nah, Allah nih biar gampang. Kan saya harus membuatkan perumpamaan supaya gampang ngaji itu. Allah ngutus kita untuk ada di bumi. Tentu ada misi. Allah ngutus kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka Allah utus kita untuk hadir di negeri jauh, namanya negeri dunia, bukan Paris, bukan Perancis, negeri dunia. Karena Allah utus kita ada di dunia, Allah pikirin fasilitas kita. Apanya? Semua-muanya dipikirin sama Allah. Model kayak begini nih, enggak bakalan Allah lahirin di Jerman. Enggak. Dari muka yang model begini. Enggak. Beneran. Enggak bakalan. Sebab model muka kayak begini, makan roti habis 2 kaleng ditanya, udah makan belum? Tuh. Yang model begini melahirnya di Pondok Kacang aja. Begitu. Lahirnya di Indonesia aja. Lahirnya. Model begini. Ini udah dipikirin sama Allah. Kalau belum kena nasi, biar kata roti habis 2 kaleng, tetap aja dikata belum makan. Bener nggak? Tuh. Udah dipikirin, coba tuh. Hebat nggak Allah? Mikirin kita. Dari perut ibu kita udah dipikirin. Makan kita bagaimana, minum kita bagaimana, udah dipikirin.
semuanya. Sampai nih hari, biar kata kita udah pangsiun ya, anak pang, begitu. Kan masih hidup nggak ini? Masih makan nggak? Masih, alhamdulillah. Berapa kali makan sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor. Itu bukan orang susah. Enggak layak ngeluh. Bila kemudian kita ada di dunia dan Tuhan kasih misi kita untuk ibadah, lalu kerjaan kita main-main, hura-hura, begitu. Kalau kata emak-emak kita nih, jelong-jelong, begitu kerjaannya, yang kagak-kagak, begitu. Ini nanti kalau dia balik 60 hari, bukan 60 tahun. Kita dikasih tugas di dunia nih, balik sama Allah, bukannya dipuji, diomelin. Sebab kita masuk pada ru'unatin nufus. Kata Imam Ibnu Athaillah, ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Anda menunda-nunda ibadah, nyari waktu luas, orang nemu. Kalau nyari waktu luang, kagak ada. Yang ada meluangkan waktu. Orang yang cerdas bukan mencari waktu luang. Orang yang cerdas, orang yang meluangkan waktu. Kalau nurutin gak keburu ngaji, ampe modar gak keburu. Beneran. Begitu. Ada aja alasannya, gua orang ngerti ngaji. Emang juga yang ngaji itu gak ngerti. Kalau ngerti mengajar. Bener gak? Begitu. Emang juga begitu. Ngaji. Gua orang bisa. Iya, karena itu ngaji biar bisa. Tapi gak ngerti Arab gundul. Ya Allah, kita aja gak ngerti. Baru Arab gundul, Arab gondrong aja susah. Begitu. Siapa yang mau barisin Arab gondrong? Bisa digamparin tuh sama Arab. Begitu. Jadi jangan kita beralasan tidak ada waktu. Bohong. Mesti waktu itu ada. Cuman kita tidak gunakan kesempatan itu karena kita ada ru'unatun nufus. Begitu. Ada kita tidak mengerti. Oleh karena itu, saudara, kita harus paham. Umur kita pendek. Waktu kita tidak lama di dunia. Waktu kita terbatas. Manusia di dunia ini tidak bisa mengerjakan semua yang dia pengeni. Nggak bisa. Karena itu pandai-pandailah mengelola waktu. Pandai-pandailah mengatur waktu. Kapan kita untuk ngaji? Kapan kita untuk kerja? Kapan kita untuk mancing? Kalau yang doyan mancing, diatur hidup. Sebab kita nggak bisa. Jangan pakai alasan nggak ada waktu. Nggak bisa. Mereka orang-orang yang sukses bukan orang yang beralasan tidak ada waktu luang. Tapi mereka yang sukses orang yang selalu berupaya meluangkan waktu untuk mengejar suatu impian secara prioritas. Kalau kita mau main-main, mau nunggu kapan? Badan kita enggak muda terus, ntar juga tua. Ntar juga loyo. Ntar sakit. Kalau udah sakit mau ada aja alasannya, baru kepengen. Pas sudah sakit, ya Rob kasih sehat ngapa? Kalau sehat saya pengen ngaji tuh di Masjid Kuba. Kalau udah sehat mau jogging lagi di Geraha Raya. Ada yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, ini enggak benar.
Orang yang kayak begitu, maka bila ada kesempatan hidayah datang sama kita, jangan pakai dientar-entar. Ketika ditanya, bang, abang ini kan usahanya lancar, hajilah. Karya, gua lagi repot. Ini nggak benar. Ru'unatun nufus. Berangkat haji aja, makin subur. Jangan ngurusin pekerjaan yang kagak bakalan kelar-kelar. Akhirnya duit cukup buat haji, buat nambahin modal dagang lumayan ini. Rugi juga. Ujungnya haji kagak, dagang juga kagak. Utang iya banyak. Gara-gara kita tidak ngerti. Maka orang tuh harus ngambil kesempatan. Lihat mereka-mereka yang sukses, hatta urusan dunia. Bukan orang yang nganggur-nganggur, main-main, tidur-tidur. Ada yang celetuk, temen gua main-main mulu, mancing mulu, duitnya banyak. Lah iya, kontrakannya 200. Wajar aja. Lah kita tinggal di rumah kontrakan, lalu ngikutin dia mancing mulu. Lah, modar kita, modar. Hidup berproses. Kita kudu ibadah. Begitu. Kalau ngurusin dunia enggak ada habisnya. Tapi umur kita ini ada habisnya. Nanti kita waktu pengen ibadah keburu modar. Modar apa mati? Ya, sama aja. Begitu. Mau ngapain hidup? Mumpung masih ada tenaga, berangkat tuh ke tempat pengajian. Mumpung ada duit, berangkat ke Mekah, ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah. Itu begitu sebagai wujud syukur sama Allah. Jangan mau diombang-ambing oleh orang. Tuh orang mondar-mandir ke Mekah mulu. Mau ngapain? Ke Mekah mulu. Mendingan nyantunin yatim. Kita jawab, daripada lu nyantunin yatim kagak, ke Mekah kagak. Bener nggak? Bener nggak? Begitu, ngomong mulu. Jadi jangan terganggu jiwa kita, jangan. Orang syukur ketemu Nabi Muhammad, kita ketemu orang tua aja girang, dibagi duit sama orang tua, lalu kita datang, masa Allah udah ngopenin kita, kita nggak mengunjungi rumahnya, nggak mengunjungi Baitullah. Kita kan harus paham. Maka orang yang suka nunda-nunda ibadah, perintah Allah dientar-entar, nunggu cari waktu luang, itu adalah merupakan kebodohan jiwa. Orang yang cerdas adalah orang yang meluangkan waktu. Ketika Nabi ditanya, manil kayyis ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, siapa orang yang cerdas itu? Nabi menjawab, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya, mengecek ulang waktu dulu terbuang banyak, duit dari dulu terbuang banyak. Begitu, waktu duit banyak ada kotak amal, kagak keburu boro kotak amal, masjidnya aja kagak keinjak. Sekarang duit dikit, mainnya ke masjid, pakai pura-pura merem. Emang ada yang pura-pura merem? Kotak amal lewat baru melek. Ah, ini mata pakai remote namanya. Ini nggak benar. Kita nggak boleh sebisa kita. Berbagi aja. Islam itu mudah. Betapa satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pada bab berbagi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an, kata Nabi, ala kulli muslim fi kulli yaumin shadaqah. Kata Nabi, sabanari setiap muslim wajib bersedekah. Coba, ala pakai hadisnya. Sabanari setiap muslim
wajib bersedekah. Bukan saban minggu, bukan saban bulan, bukan saban tahun, tapi Nabi menyampaikannya saban hari. Para sahabat yang mendengar pidatonya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ada yang kaget-kaget, khususnya yang kagak punya duit. Ini bagaimana? Nabi nyuruh kita sedekah saban hari, kita nggak punya duit, ini bagaimana? Maka bertanyalah kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita illam yajid. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kagak punya duit? Kau ini wajibin sedekah, kita ini nggak punya, bagaimana? Karena suruh sedekah saban hari, Nabi jawab, ya'malu biyadaihi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kata Nabi, kalau begitu ente kerja, lalu duit hasil kerja gajinya kau ambil buat kebutuhan dirimu dan keluargamu kalau sudah punya keluarga. Jangan lupa sisihin sedekah. Gajinya 1 juta, baik, 500 perak sisihin sedekah. Jangan enggak saban hari. Kata Nabi, sedekah. Enggak punya Nabi, kerja. Coba Nabi nyuruh kerja. Muslim enggak boleh bermalas-malasan. Begitu. Harus kerja. Nanti duitnya yang didapat gunakan buat kebutuhan diri dan keluarga. Jangan lupa sisihin untuk sedekah. Sahabat ada yang bertanya lagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya Habibi ya Rasulullah, ara'aita illam yastati'. Nabi, bagaimana kalau badan udah nggak bisa untuk kerja, duit nggak punya, kalau kerja udah nggak bisa, mau ngelamar kemana aja udah susah, dilihat kulit udah mulai keriput, nampak tanda-tanda orang kaya, rambut udah mengandung perak, kan kaya, begitu. Tulangnya mengandung kapur, namanya pengapuran, begitu. Darahnya mengandung gula, punya pabrik gula, dan seterusnya. Bagaimana kalau enggak punya Nabi? Kata Nabi, yu'inu dzal hajatil malhuf, tolongin orang amat tenagamu. Kalau kamu nggak bisa kerja, kamu tolongin orang aja. Ada orang mau nyebrang, kamu tuntun, itu juga sedekah. Sedekah, tolongin aja orang yang punya hajat. Ada orang buta, ada orang kehujanan, payungin, itu juga sedekah. Sedekah dengan daya. Kalau yang tadi sedekah dengan dana, suruh sedekah dengan daya. Tenaga, pakai tenaganya aja. Kata Nabi, jangan enggak sedekah pakai tenaga. Ara'aita illam yastati'. Nabi kalau enggak mampu sedekah dengan tenaga, kata Nabi, ya'muru bil ma'ruf fa innaha shadaqah. Pakai doa, pakai zikir, pakai tasbih, itu juga sedekah. Kalau duit nggak punya,
kerja udah nggak bisa, nolongin orang udah nggak mampu, udah putar tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu juga bernilai sedekah saban hari. Apa baca tasbih 100, baca istighfar 100, baca la ilaha illallah 100, itu juga sedekah. Tapi jangan salah ngamalin. Ini ajaran ini punya kurikulum. Jangan sampai bapak dan ibu ada orang datang ke rumahnya pengemis assalamualaikum, lalu pergi ke kamar ngambil tasbih subhanallah 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 depan orang miskin, mana kenyang. Jadi ini urutannya. Bagaimana kalau nggak mampu doa? Sampai diajar nama Nabi, yumsiku anisyar fa innaha sodaqoh. Diam. Nabi urutin tahapan sodakoh 4D. 4D. Dana, daya, doa, diam. Urutannya. Jadi enggak ada alasan muslim tidak ibadah. Banyak pintu-pintu ibadah. Sebisa kita. Ibadah bagus. Begitu. Jangan kita nunggu cari-cari waktu lah. Nggak ketemu. Gua repot ngaji. Ntar kalau udah pensiun ngomong cucu. Gua repot ngomong cucu. Kapan lagi? Kita harus sempetin. Karena keselamatan kita di akhirat adalah barang penting. Kita kudu ibadah. Umur kita terbatas. Waktu kita di dunia juga terbatas. Dan keinginan kita banyak. Maka kita harus pandai memilih keinginan. Dan prioritaskan keinginan keselamatan di akhirat. Nabi pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin. Bila Anda pengen bahagia hidupnya, Ibnu Umar, kata Nabi, bila Anda pengen senang hidupnya, maka di dunia ini Anda boleh munculkan di otak satu dari dua hal. Programkan dua program ini, salah satunya Anda sukses. Siapa saja orang yang pengen bahagia, ambil satu dari dua program yang diprogram oleh Nabi bagi mereka yang ingin hidupnya bahagia. Satu, ka'annaka gharib. Anda harus punya pikiran di dalam hati bahwa kita ini adalah perantau. Bila kita mengerti di dunia ini sementara, bila kita mengerti di dunia ini enggak lama, dunia bukan tempat tinggal selamanya kita, maka orang yang cerdas, dia menjadikan dirinya perantau yang orientasinya nyari bekal untuk pulang kampung. Berapa? Sebanyak-banyaknya. Gitu. Kita mau berapa lama di kampung? Selamanya. Yang banyak. Kita berapa lama di akhirat? Selamanya. Bekalnya yang banyak. Apakah yang bisa diangkut? Angkut. Kedua, kalau kita pengen bahagia, program pertama, anggap kita sebagai perantau. Kedua, anggap kita sebagai pelancong. Taruh di otak bahwa kita ini sejatinya adalah pelancong, yaitu orang yang jalan terus, akan berjalan tahap demi tahap, tahap demi tahap,
sampai pada akhir perjalanan yang disebut modal. Itulah terakhir perjalanan kita mati. Maka kalau kita sebagai pelancong di otaknya, bagaimana mendapatkan bekal? Begitu kalau pelancong. Pada akhirnya kita enggak boleh bermalas-malasan. Kita enggak boleh cari waktu luang. Enggak bakalan keburu. Kita kudu ngaji. Sampaikan kepada mereka para petani. Kalau Anda tidak luangkan waktu, enggak ada waktu buat ngaji. Sampaikan kepada mereka yang sibuk bekerja. Kalau Anda tidak meluangkan waktu, Anda tidak keburu untuk ngaji. Sampai kapan aja. Sampaikan kepada mereka pejabat yang katanya repot. Kalau tidak meluangkan waktu, sampai mati enggak keburu untuk ngaji. Sebab ngaji bukan cari waktu luang, tapi di konsep bagaimana diri meluangkan waktu. Dan ini adalah konsep hidup bahagia yang diatur oleh agama. Oleh karena itu, bagaimana kita diatur kalau dapetin hidayah, mulai kita demen di tempat-tempat yang baik, maka kita jangan menunda-nunda aktivitas kebaikan. Kita jangan menunda-nunda perkara-perkara agama. Mumpung kita masih hidup, kita harus upayakan dekat dengan Allah sebisa kita. Bagaimana kalau kita sakit? Masih banyak amalan yang dikerjakan oleh kita walaupun sakit. Masih banyak. Semuanya ada diatur karena Nabi memang misinya rahmatan lil alamin. Si sehat disuruh ibadah, tidak disamakan dengan si sakit. Si sakit disuruh ibadah, tidak diperintahkan untuk sama dengan si sehat. Si kaya disuruh ibadah, tidak disamakan dengan si miskin. Si miskin juga kudu ibadah, yang tidak disamakan dengan si kaya. Semuanya ada di dunia adalah menjalankan misi Tuhan. Kita dikirim di alam dunia, dan nanti pada saatnya kita bakalan balik kepada yang mengutus kita ke dunia. Di saat itu orang-orang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka mulai hari ini program hidup kita, kalau kita pengen bahagia dan menuju kepada Allah, dasar awalnya ada namanya ba'is qawi, hidayah ma'unah. Dan bila kita tergerak pengen berbuat baik, jangan pakai entar-entar. Di hati pengen sedekah, apa 50.000 apa 20.000 ya, jangan pakai dipikir panjang. 50.000 bus masukin. Begitu. Kalau kita ragu, muncul itu biasa. Begitu. Setan tuh begitu. Ini sholat duha 4 apa 2, langsung 4. Niatnya saya sholat duha 4 rakaat. Jadi setan juga udah bingung tuh, mau bohongin kita. Udah kadang 4 ini. Begitu, masa 1 rakaat? Kan begitu. Kayak begitulah hidup. Begitu. Jadi sehingga hidup kita itu enak. Begitu. Jangan sekali-kali nyari waktu luang. Tapi hendaknya kita berupaya meluangkan waktu. Atur. Saudara yang mulia, dalam hidup diatur. Kalau nggak diprogram susah hidup kita. Apa aja diprogram. Program. Karena su'ut tadbir yurisut tadmir. Buruknya manajemen akan mendatangkan kehancuran. Maka manajemen hidup
kita benar-benar harus ditata. Jangan sekedar manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen perkantoran, manajemen pemasaran, tapi manajemen keselamatan menuju akhirat jauh lebih harus diprioritaskan oleh kita, karena ini kita bakal balik menuju yang mengutus kita di muka bumi. Maka selama kita di dunia, jangan otaknya nyari dunia, rugi. Orang ada di air kok nyari air, rugi. Orang di dunia mau otaknya nyari akhir. Apa aja yang di dunia, kalau bakal niatnya buat umroh, buat haji, nyantuni yatim, buat sedekah, itu namanya akhirat, bukan dunia. Kalau buat hura-hura, namanya nyari dunia. Lihat yang hura-hura. Begitu, duit banyak dikit aja main ke Anyer. Begitu, ke Karangbolong lah, Pantai Carita lah. Udah duitnya banyak juga kagak. Begitu, lalu dia beli bakso. Mana bakso semangkoknya 100.000. Dia naik bis, langsung ngomong aja sama temennya, ampun banget, bakso enak kagak. Ya Allah, kayak begitu mahal doang, najong banget, najong. Najong tuh apa ya? Tuh begitu tuh, ngomel mulu di bis sama temennya. Begitu, sampai temannya nanya, habis ke? Habis sih, innalillahi. Habis juga, udah masuk perut dia ngomel mulu. Padahal barang kalau udah masuk perut jangan diomongin. Kalau udah masuk perut, masalahnya mahal. Ente kagak tahu, kalau denger tuh yang dagang bakso di pantai, dia ngomong, saya dagang nih buat orang kaya yang ngabisin duit. Ngapa lo orang susah mainnya kemari, lo me-air Petra. Begitu. Jadi jangan dibikin puyeng sama kita. Jangan diprogram hidup. Harus kita program manajemen keselamatan. Ini perlu supaya kita selamat di dunia ini. Kita mau kemana pada akhirnya? Lihat itu orang yang pala jadi kaki, kaki jadi pala, ujungnya juga mati juga. Kalau kita nggak ibadah mau ngapain? Ibu jangan nurutin repot. Ibu kalau ngomong cucu udah sambil baca sholawat. Gua Yasin urapal sholawat. Yang bisa aja itu aja dibolak-balik. Udah istighfar ke apa ke? Karena perlu keselamatan kita perlu. Kalau mulut kita tidak dilatih dengan yang baik-baik, nanti ngomongnya yang kagak. Ini anak-anak nih kagak ngerti banget sama orang tua ya. Orang tua kagak boleh banget ngaso kerja, disuruh ngomong cucu lagi gua. Ampun banget sama bocah-bocah nih. Ada aja ibu-ibu tuh yang ngomel kayak begitu tuh. Tapi sih bukan ibu-ibu ini sih soleha semua. Lihat dari wajahnya ini mah perempuan soleha. Yang kita omongin itu orang mana-mana yang ada di sini. Gitu. Begitu. Jadi kita nggak boleh. Kita harus manfaatin hidup. Nanti di kuburnya enak. Kalau kita memikirkan keselamatan kehidupan. Dan ini kita menuju kedekatan dengan Allah. Inilah kitab Adab Sulukil Murid. Bagaimana kiat-kiat kita pengen dekat dengan Allah supaya hidup ini bahagia. Kalau ngomong bahagia jangan dikata bahagia itu milik orang kaya doangan, kagak. Yang miskin juga bisa bahagia yang tidak dimiliki oleh si kaya. Jangan dikata bahagia itu milik orang sehat doang, kagak. Yang sakit juga bisa bahagia yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang sehat. Karena kebahagiaan Allah letakkan pada hati. Siapa yang punya jiwa
Siapa yang punya hati, dia berhak untuk bahagia. Hidup jangan dibikin susah. Hidup ini anugerah. Ada orang berkata, aduh beban hidup gue berat banget. Lah, ini masalah pada jiwanya. Dia kagak baca tuh di petukangan The Masif. Ada tulisannya gede banget. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah beban. Anugerah apa beban? Anugerah apa beban? Anugerah. Dia aja ngerti penyanyi. Hidup anugerah. Masa gitu orang ngaji, beban hidup gua berat. Apanya? Emang lu pikul? Otakmu karena terlalu berlebihan, ada keinginan, ada kebutuhan, ada kemampuan. Jangan otaknya mikiri keinginan, otaknya mikiri kebutuhan, berdiri di atas kemampuan sehingga ada skala prioritas. Apa yang kita harus lakukan dalam hidup? Begitu ibu-ibu keinginan banyak-banyak. Pengen jalan-jalan, pengen beli gelang, pengen beli kalung, pengen ini, pengen sepatu, pengen tas. Ukur kebutuhan. Mana yang kita butuhin? Dari yang kita butuhin, mana nih? Tas masih banyak sih di rumah. Oh ini berarti belum butuh. Bocah kudu bersekolah, oh butuh. Dari kebutuhan ini ngomongin kemampuan jadi hidup enak. Orang hajatan aja nggak nanyain bajunya baru apa kagak. Tulisan yang gede di undangan aja, mohon 2.000. Apa? Doa restu. Begitu. Itu yang dia tanya. Begitu. Jadi sehingga hidup kita harus terprogram. Rugi kita kalau enggak. Nanti waktu kita terbuang. Lihat tuh teman-teman kita, coba gua ngaji minggu pagi tuh dari dulu ya, kayaknya gua udah bener banget ini, begitu. Ada yang ngomong begitu tuh, tapi ini bukan ibu-ibu ini, itu begitu. Jadi kita ini dibenerin, mau ngapain hidup? Dan kita menjadi hidup kita terasa bebannya banyak karena yang bukan tugas kita ditaruh di otak kita. Ini yang jadi puyeng. Tetanggalah dagangan kita omongin. Tetanggalah nulis status kita kesinggung. Dia naruh statusnya gambar kopi. Gila ngatain gua hitam. Begitu. Ini kan parah. Yang kayak begini nih. Baperan namanya. Yang kayak begini. Dia nyuruh ngintip kagak. Yang punya status nyuruh kita ngintip enggak? Enggak, ngintip nih ulah dia ulah kita. Yang bermasalah hati kita berarti, bukan dia. Dia menulis-nulis saja. Begitu. Ini kan enggak ngerti. Mau ngapain? Maka hidup jangan kayak begitu. Kalau saya itu dalam hidup, biar enggak sakit. Orang mau lagu apa kek? Ada orang ngata-ngatain kayak benci kayak menfitnah kayak. Kalau bahasa saya dalam hidup saya itu, gua nyolong duit lo kagak, gua ngegebuk keluarga lo kagak, lo benci sama gua, itu urusan lo dengan jiwa lo, suka-suka lo. Tuh hidup tuh begitu. Kalau dipikirin sakit. Ya kalau udah sakit yang sengsara kita juga. Jangan kita buat jiwa kita jadi sakit, ulah kita. Hidup dibikin enak. Jangan dibikin susah. Enak aja dah. Begitu. Kalau sekarang kita udah menikah, belum punya anak, alhamdulillah. Enggak kayak orang-orang sampai sekarang belum nikah, masih jomblo. Gua udah punya pasangan, walaupun belum punya anak. Begitu. Andai kita punya anak bengal, alhamdulillah. Biar kata bengal punya anak, ada orang-orang udah 10 tahun, 15 tahun nikah belum punya anak. Andai orang laki bininya ngomel mulu. Ada nggak nih yang domelin bininya? Nggak ada, alhamdulillah. Cuman dari nyengirnya curiga saya.
Harus alhamdulillah. Kalau bininya ngomel mulu Pak, ucapkan dari mulut kita nih, alhamdulillah, bini saya masih hidup. Bini saya masih hidup. Kalau udah diem aja bahaya. Itu kudu ditaruh di pondok kacang prima. Bener nggak? Bener nggak? Biarin dia ngomel aja, biarin. Begitu, latihan aja, latihan jadi wali. Orang jadi wali itu banyak karena sabar diomelin bini. Udah anggap aja latihan jadi wali. Udah gitu aja. Wali YouTube. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saudara mau bikin kopi, bikin aja sendiri. Kalau bikin sendiri mau Pak kemanisan, nggak ngomel. Ngomel nggak? Nggak. Kepahitan? Nggak ngomel. Kalau bini, ada aja bakal jadi ribut. Bener nggak? Jadi udah dah, hidup ini enak. Hidup ini enak. Jadi jangan dibikin hidup enak. Jangan. Udah enak aja. Begitu. Jangan sampai kalah mendemasif. Lah Allah. Syukuri apa yang ada. Begitu. Bini cerewet. Alhamdulillah. Begitu. Masih hidup. Udah begitu aja. Udah begitu aja hidup. Jadi enak. Enak aja. Enak aja. Begitu. Diem aja. Begitu udah. Jadi supaya hidup ini bahagia. Hidup ini bahagia. Begitu. Belum tentu yang orang kelihatan romantis, belum tentu dia romantis, belum tentu. Kita jangan ngelihat orang. Ada orang manggil bininya sayang. Sampai umur 70 tahun. Ambil bininya sayang, ambil ditanya, kek rahasianya apa? Panggil bininya sayang mulu. Gua lupa nama bini. Coba. Udah pikun. Takut salah sebut. Tuh begitu. Iya. Jadi hidup tuh dibikin enak aja. Begitu. Ngaji tasawuf itu ngaji jiwa biar bahagia. Saya tuh pengen bapak ibu ini bahagia semuanya. Begitu. Jangan dipuyengin, jangan. Kalau dipuyengin, puyeng hidup nih. Puyeng kalau dipuyengin. Begitu. Udah dijalaninya aja apa yang kita bisa. Yang di luar kendali serahin nama Allah. Ya kita makhluk. Yang kita mampu aja. Jangan dibikin susah. Ingat, jangan menunggu waktu luang. Sebab waktu tidak pernah menunggu kamu luang. Tapi luangkan waktu. Siapkan waktu. Jam segini saya begini. Jam begini saya begini. Jam segini saya begini. Jam ini saya begini. Jam ini saya begini. Diprogram. Kalau kagak nggak bisa. Kalau enggak, program hidup supaya kita bahagia. Jangan mengalir begitu aja. Coba syukuri, ya Allah. Biar kata kita jalan pelek, tuh bocah udah pada kelar sekolah. Bener nggak? Udah gitu aja dah. Kalau yang anaknya gitu. Jadi kita hidup ada aja jalannya gitu. Jangan dipuyeng-puyengin, jangan. Begitu, nanti jadi sakit. Jangan. Hidup apa adanya. Jangan dibikin mumet. Jangan dibikin begini. Apa adanya. Hidup tuh begitu. Inilah cara kita supaya bahagia. Cara kita bahagia. Berikan kita kesempatan untuk bahagia. Dan hidup jangan serius-serius amat. Lihat tuh, penyanyi lagi. Nikardila tuh. Dunia itu panggung. Tuh yang namanya sandiwara tuh enggak serius.
Jadi hidup tuh jangan pusing, biasa aja. Hidup tuh biasa aja. Yang kayak begitu, jangan terlalu dibikin ini. Pokoknya waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya kerja, waktunya jalan-jalan. Ya gitu aja. Biar bahagia hidup. Begitu. Jangan waktunya ngaji, jalan-jalan. Waktunya jalan-jalan, jalan-jalan. Lah kapan ngajinya? Kita pada akhirnya pilihan cuma dua. Dan ini pilihan terserah kita. Mau milih kita ngaji atau milih di ngajiin. Iya. Terserah kita. Masih mendingan kita ngaji sebelum di ngajiin. Bener nggak? Isi waktu kita yang ada. Sempetin untuk ngaji. Guru mau teknis. Enggak mesti bapak dan ibu ngaji sama saya Farudin gitu, kagak. Sama siapa kek yang penting ngaji. Tapi ngajinya kudu bener. Begitu. Yang penting ngaji. Gitu. Kalau kita ngaji nggak bener jadi ribet. Ngaji mau ngaji juga semua jalan terus. Ini kan masalah pada jiwa. Kita ini ngaji lempengin hati kita. Biar kita dekat sama Allah dalam segala keterbatasan kita sebagai hamba. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Anda menunda-nunda tugas-tugas agama untuk mencari waktu luang, itu merupakan kebodohan pada jiwa. Maka kita jangan seperti itu. Ada kesempatan program aja, apa aja kalau diprogram bisa begitu diprogram. Tidak sedikit kawan majelis saya ajak dari yang nggak punya programnya, orang nggak punya doa, pengen ke Mekah, baca Sallallahu Muhammad 100, doanya Allah yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah. Ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa amin ya rabbal alamin. Baca ratib Allahumma ballighna baligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah ziyarati rasulillah. Baca dalail wa yassir alaina ziyarata haramika wa harami Rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kita program dulu dekat dengan Nabi Muhammad, nanti jalannya ada. Dan ini adalah cara bagi kita bersama program surga, program kedekatan dengan Nabi. Dan ini adalah hal yang paling utama. Jangan buang-buang waktu, sempetin. Begitu, jangan sampai enggak kita siram jiwa kita dengan ngaji, rugi. Sempetin untuk kita ngaji. Adapun guru teknis, yang penting kita ngaji. Guru boleh ganti, guru boleh mati, tapi ngaji kudu terus. Insya Allah. Dah segini aja, jangan banyak-banyak ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallahu a'lam. Udah paham? Doa saja. Iya, baik. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah. Beliau niatkan untuk Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk almarhum Bapak Mamat bin Marsai, Muyanah binti Mu'in, Hafiz As'ari bin Mukhlisin, Ahmad bin Zainal, Romlah binti Magnub,
Dan ini juga dari hamba Allah. Beliau niatkan untuk almarhum Bapak Amir, almarhum Bapak Suparwan, almarhum Ibunda Suparmi, almarhumah Ibunda Siti Suwartini. Mudah-mudahan wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak keturunannya hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang dipendidikan, diberi ilmu yang manfaat, yang bekerja dapat pekerjaan yang barokah. Yang kurang sehat Allah beri kesembuhan dengan segera dan sempurna. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam kuburnya. Bitilkan niat wa da'awat. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat kita bersama. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu, Allah beri kita ilmu yang manfaat, hati yang sehat, pikiran yang sehat, badan yang sehat, buat ibadah kepada Allah. Allah beri kita rezeki yang luas, yang halal, yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan kita, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita sebab duduk di majlis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka, jadikan mereka hamba-hamba Allah yang qurratu a'yun bagi kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil ajil nuri wal fardi fil umuri wa amadil huri wa salatu ala wa salamu mutamama Oh